kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yaitu mengapa Yesus harus mati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kami percaya kalau hari ini, saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kami mempersiapkan hati untuk belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Supaya kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka satu ayat Alkitab yang sangat kita kenal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal ketiga, Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian kata Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali terjadi tabrakan di jalan raya. Ada seorang supir karena mengantuk, dia pindah ke lajur yang berseberangan. Kemudian menabrak mobil dari arah berlawanan. Tabrakan hebat, tapi syukur tidak ada korban jiwa. Namun kedua mobil itu rusak. Kalau dua mobil itu rusak, maka itu berarti supir yang mengantuk, yang pindah jalur, itu yang harus membayar ganti rugi. Namun setelah kedua supir dan kedua pemilik mobil berdiskusi, mereka damai dan akhirnya mereka tidak saling menuntut. Tidak hanya itu saja, orang yang ditabrak, yang mobilnya juga rusak, mengampuni atau memaafkan orang atau supir yang menabrak dia. Kemudian mereka bersalaman, masing-masing pergi. Nah, saudara sekalian, setelah mereka pergi, apakah masalahnya sudah selesai? Iya, relasi mereka sudah selesai, mereka tidak saling menuntut. Tapi kondisi mobil mereka belum selesai. Mobil yang ditabrak itu rusak parah. Oleh sebab itu pemilik mobil itu harus mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Oleh sebab itu saudara sekalian, ketika orang yang mobilnya ditabrak itu berkata kepada penabraknya, "Oke, kita damai dan saya memaafkan kamu," itu artinya, oke, saya terima kesalahan kamu dan saya bersedia menanggung kerugiannya. Dan saya bersedia membayar harga perbaikan mobil yang diakibatkan oleh tingkah laku kamu. Jadi saudara sekalian, dari sini kita belajar satu makna yang sangat mendalam tentang pengampunan. Pengampunan terjadi ketika saya disakiti seseorang. Tapi saya tidak membalas. Saya dirugikan seseorang, tapi saya tidak menuntut balas. Justru saya putuskan untuk menanggung kerusakan, untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh orang itu kepada saya. Jadi ketika saya mengampuni, saya rela menanggung kerugian, saya rela membayar harga. Oleh sebab itu saudara sekalian, seringkali orang sulit mengampuni. Karena kalau kita mengampuni, itu berarti kita bersedia menanggung segala kesalahan orang dan bersedia membayar harganya. Saudara sekalian, prinsip yang sama juga terjadi ketika Allah mengampuni manusia. Manusia ketika berdosa di hadapan Tuhan, itu artinya manusia melanggar hukum Allah. Jadi saudara sekalian, kalau dua mobil ditabrak, maka yang ditabrak adalah mobil. Ketika manusia berdosa kepada Tuhan, bukan mobil yang ditabrak, tetapi hukum Allah yang ditabrak. Ketika hukum Allah ditabrak oleh manusia, maka relasi antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Dan untuk memperbaiki relasi itu,
Ada harga yang harus dibayar. Saudara sekalian, karena relasi kita dengan Allah sudah rusak, maka ada harga yang harus dibayar untuk memperbaiki relasi itu. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan, harga yang harus dibayar itu adalah kematian yang kekal di dalam api neraka. Saudara, kita berdosa kepada Tuhan. Kita bisa membayar harga dosa kita. Kita bisa membayar kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara membayarnya? Yaitu dengan mati secara kekal, binasa selama-lamanya di dalam neraka. Namun saudara sekalian, teks hari ini memberitahukan kepada kita, Allah sangat mengasihi manusia di dalam dunia ini. Allah tidak ingin supaya manusia binasa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Allah rela mengampuni kita. Namun ketika Allah mengampuni kita, Allah tidak bisa berkata begitu saja, oke, aku mengampuni kamu. Sama seperti cerita mobil di depan. Ketika yang ditabrak berkata, oke, aku memaafkan kamu, aku mengampuni kamu. Tidak begitu saja selesai. Dia harus membayar harga. Dia harus memperbaiki mobilnya. Demikian juga ketika Allah berkata, oke manusia, aku mengampuni kamu. Kamu bersalah kepadaku, kamu berdosa kepadaku, aku mengampunimu. Tapi tidak bisa begitu saja diampuni. Ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang Allah bayar ketika dia bersedia mengampuni manusia? Saudara, teks hari ini berkata kepada kita, Allah rela membayar harga dosa manusia dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Yesus Kristus tidak hanya lahir menjadi manusia, hidup di atas bumi. Tapi Yesus Kristus juga mati bagi manusia di kayu salib. Kita semua tahu mengapa Yesus mati. Yesus mati bukan karena dosanya. Yesus tidak pernah berbuat salah dan Yesus sama sekali tidak berdosa. Tapi mengapa Yesus harus mati? Yesus harus mati karena dia rela menanggung dosa manusia. Dia membayar lunas hutang dosa manusia. Sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa. Itulah yang dikatakan Alkitab kita hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni. Tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa bisa demikian? Karena harga kerusakan relasi kita dengan Allah sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus memikul salib, melangkah ke bukit Golgota, menyerahkan tubuhnya disalibkan, darahnya setetes demi setetes dicurahkan, tubuhnya dipecahkan, kemudian dia mempersembahkan nyawanya mati bagi manusia. Pada saat itulah dia sedang menanggung memikul dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya di dalamnya. Sehingga ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka dosa kita diampuni. Permisi tanya saudara sekalian, apakah hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus? Kalau saudara belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saudara, izinkan saya dengan kasih Tuhan menganjurkan saudara hari ini, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Karena dia sudah mati bagimu dan menanggung semua dosamu. Jika saudara tidak mau terima Yesus Kristus, itu sama seperti saudara berkata kepada Allah, Tuhan, saya sadar relasi saya dengan Allah sudah rusak. Dan saya tidak mau Yesus menggantikan saya membayar hutang dosa saya, membayar harga dosa saya. Saya akan tanggung sendiri dengan mati selama-lamanya di dalam neraka. Bersyukurlah saudara sekalian, Tuhan membuka pintu rahmat, terimalah dia menjadi juru selamat. Kalau saudara hari ini sudah percaya Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat untuk saudara. Tapi biarlah kita tetap memperteguh iman kita. Khususnya saat ini, banyak sekali godaan, tantangan dan kesulitan hidup yang bisa menggoyahkan iman kita. Kita selalu ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita, maka dalam keadaan apapun juga kita tetap percaya dan bersandar. Tidak hanya itu, kita rela hidup bagi Tuhan, memuliakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Selanjutnya saudara sekalian,
dari pembahasan di atas dan dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka kita belajar dua kebenaran yang sangat penting tentang makna kematian Yesus Kristus bagi kita dan memberikan pengampunan kita yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudara sekalian, dari teks firman Tuhan hari ini kita belajar betapa serius dan betapa hebatnya kekuatan dan kuasa dosa merusak umat manusia. Saudara, kita tidak boleh main-main dengan dosa. Karena dosa memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Dosa menjajah manusia. Dosa merusak kehidupan manusia. Saudara sekalian, ketika manusia masih hidup di Taman Eden, nenek moyang kita Adam dan Hawa mendengar perintah yang langsung dan jelas dari Allah. Allah berkata tentang pohon kebaikan dan pohon terlarang yang ada di tengah-tengah taman. Pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk itu. Jangan kamu memakannya. Karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, saudara sekalian, itulah akibat dari dosa. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka melanggar larangan Tuhan. Mereka memetik buah pohon itu dan makan. Maka mereka berdosa kepada Tuhan. Relasi mereka dengan Allah menjadi rusak. Dan mereka harus mati. Bahkan mati kekal di dalam neraka. Jika tidak diselamatkan oleh Allah. Saudara sekalian, itulah kekuatan dosa. Itulah akibat dari dosa. Dosa itu begitu menakutkan. Dosa itu begitu besar kuasanya. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati. Begitu besarnya kekuatan dosa, sampai-sampai Allah sendiri harus turun tangan. Sampai-sampai Allah sendiri harus mati bagi manusia untuk menyelesaikan dosanya. Karena itu saudara sekalian, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Memang saudara sekalian kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita berdosa ada nikmatnya. Saya bertanya, kenapa anak muda suka jatuh ke dalam pornografi? Dia mengatakan ada nikmatnya di dalamnya. Kemudian kita melihat mengapa orang berzina, katanya ada nikmatnya di dalamnya. Kemudian kita melihat orang jatuh ke dalam berbagai dosa yang lain. Memang dosa itu seperti ada nikmatnya. Tapi senikmat-nikmatnya dosa, pada ujungnya akan membawa kesengsaraan. Tidak hanya dosa merusak hidup kita, tapi dosa mendatangkan hukuman dari Allah. Alkitab berkata Allah itu setia dan adil. Allah tidak pernah akan membiarkan satu dosa pun tidak dihukum. Berlalu begitu saja. Jadi saudara sekalian, jangan kita main-main dengan dosa. Hari ini ada cukup banyak orang Kristen sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi masih suka bermain-main dengan dosa. Mereka berkata, saya berdosa tidak ada yang tahu. Saya berdosa, Allah juga tidak menghukum saya. Saudara sekalian, kalau Anda berdosa, tidak ada yang tahu. Mungkin saudara bisa menipu keluargamu, menipu anggota gerejamu, bahkan menipu pendetamu, menipu semua orang. Tapi Anda tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala dosa yang dibuat oleh manusia. Tidak hanya itu saudara sekalian. Tidak ada dosa yang tidak ada hukuman. Saudara mungkin berkata, saat ini saya tetap hidup berkanjang di dalam dosa. Saya meskipun sudah percaya kepada Yesus Kristus, saya masih suka berbuat dosa. Bahkan saya menikmati dosa saya. Hati-hati saudara sekalian. Bukan Allah tidak menghukum dosa, tapi belum waktunya. Ketika waktunya tiba, maka pasti Allah akan menghukum dosa. Jadi saudara sekalian, musuh yang besar di dalam hidup kita adalah kekuatan dosa. Dosa adalah senjata yang dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan kita. Dosa membuat kita tidak taat kepada Allah. Dosa membuat kita tidak mengasihi sesama. Dosa membuat kita menjadi orang yang malas. Dosa membuat kita menjadi orang yang suka mencelakakan sesama. Saudara sekalian, mari kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Terus hidup bagi Tuhan, memuliakan namanya.
Saudara sekalian, pelajaran pertama, dosa itu serius, dosa itu hebat, dosa itu merusak, dan dosa itu mengerikan. Karena itu kita harus melawan dosa, mengandalkan kuasa Tuhan untuk tidak menjadi budak dosa. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini adalah betapa besarnya kasih Allah kepada manusia di dalam dunia ini. Saudara, dosa memang besar kuasanya dan dosa memang mengerikan. Tapi kasih Allah dan kuasa Allah selalu lebih besar daripada kuasa dosa. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang kita bacakan tadi. Dimulai dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara sekalian, Allah sangat mengasihi dunia. Bukan dunia dalam pengertian bumi ini saja. Tapi lebih ditujukan kepada Allah sangat mengasihi setiap pribadi yang ada di dalam dunia ini. Saudara dan saya sangat dikasihi oleh Allah. Dan untuk membuktikan kasih-Nya itu, Yesus Kristus rela datang ke dalam dunia. Lahir menjadi seorang manusia, kemudian besar, kemudian mati menjadi manusia. Menebus kita dari dalam dosa. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 berkata kepada kita, bahwa kita ditebus oleh Allah bukan dengan barang yang fana. Tapi kita ditebus oleh Allah dengan darah-Nya yang mahal. Kita ditebus oleh Allah bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang-barang yang sementara di atas bumi ini. Saudara sekalian, kalau saudara punya emas di dalam dunia ini, maka saudara termasuk orang kaya. Tapi Tuhan tidak menggunakan emas untuk menebus kita dari dalam dosa. Tapi Tuhan menggunakan nyawanya sendiri. Membuktikan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Saudara sekalian, barang apa yang paling mahal yang pernah saudara beli? Mungkin saudara berpikir, barang yang pernah saya beli yang paling mahal adalah mobil saya. 1 miliar harganya. Atau saudara berkata, barang yang paling mahal yang pernah saya beli adalah rumah saya. Itu 2 miliar. Atau saudara adalah orang yang kaya sekali. Saudara berkata, barang yang paling mahal yang pernah saya beli adalah sebuah pulau. Harganya 30 miliar. Atau saudara adalah salah satu crazy rich. Saudara kayanya minta ampun. Sampai seperti orang crazy. Ya, jadi namanya crazy rich. Lalu saudara berkata, saya punya pesawat pribadi. Itu harganya mungkin puluhan, ratusan miliar rupiah. Nggak apa-apa saudara sekalian. Banyak orang kaya, dia mampu beli dengan 1 miliar murah, 2 miliar murah, 10 miliar murah, 100 miliar murah. Tapi sekaya-kayanya seseorang, dia tidak pernah membeli sesuatu dengan nyawanya. Pernah saudara lihat seseorang begitu menyukai mobil, lalu ditanya berapa harganya? 3 miliar? Tidak. Lebih dari 3 miliar. 5 miliar? Tidak. Lebih daripada 5 miliar. 10 miliar? Tidak. 100 miliar? Tidak. Berapa harganya? Harganya adalah seharga nyawamu. Kamu harus mati supaya dapat mobil ini. Saudara, enggak ada orang mati untuk dapat mobil. Ya, saudara bilang itu orang gila. Enggak ada. Tapi saudara sekalian, itulah yang Allah lakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita, membeli kita dari dalam dosa. Allah tidak membayar dengan 1 miliar. Tidak membalas dengan 1 triliun. Tapi Allah membayar dengan nyawanya. Bahkan sebelum Allah membayar dengan nyawanya, Allah harus menderita, disiksa, dianiaya, dicambuk, ditelanjangi, diludahi, kemudian digantung di kayu salib. Darahnya tercurah, setetes demi setetes tubuhnya dihancurkan, nyawanya diberikan untuk pengampunan dosa kita. Untuk membeli kita, saudara sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 berkata, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan nyawanya, dengan darahnya. Saudara, bukankah itu membuktikan Allah begitu mengasihi kita? Nah, kalau Allah begitu mengasihi kita, bagaimana respons kita kepada Allah? Respons kita hendaknya kita tidak lagi meragukan kasih Allah kepada kita.
Khususnya dalam masa pandemi ini, saudara sekalian. Pandemi sudah berlaku di Indonesia hampir 2 tahun. Saya tahu pandemi ini membuat banyak penderitaan kepada manusia. Banyak jemaat kehilangan harta, pekerjaan. Banyak jemaat bahkan kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi. Banyak jemaat juga kehilangan kenikmatan hidup, kesehatannya, mengalami banyak penderitaan. Dalam kondisi sedemikian bagaimana dengan Allah? Banyak orang bertanya, di manakah Allah? Kenapa Allah seperti tidak peduli kepada kita? Kenapa Allah sepertinya tidak mengulurkan tangan menolong kita? Dan dengan gampang saudara sekalian kita mulai meragukan kasih Allah ketika hidup kita mengalami kesulitan. Satu pandemi, satu penderitaan demi penderitaan beruntun, bergelombang-gelombang datang menimpa kita. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menegaskan ulang kasih Allah kepada kita. Allah tidak meninggalkan kita, Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan Allah tidak sekedar mengatakan dia mengasihi kita, tapi dia datang ke dalam dunia, mati bagi kita. Kalaupun nyawanya pun sudah diberikan kepada kita, apalagi yang ditahan oleh Allah, itu pasti diberikan oleh kita. Oleh sebab itu, ketika kita melihat Yesus mati bagi kita, mengalahkan dosa, jangan lagi kita meragukan kasih Allah. Selain tidak meragukan kasih Allah, saudara, secara aktif, secara positif, hendaklah kita tidak menyia-nyiakan kasih Allah kepada kita. Kalau kita sudah tahu Allah begitu mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, janganlah kita mempermainkan kasih Allah dan menyia-nyiakan kasih Allah kepada kita. Sebaliknya, secara aktif, secara sungguh-sungguh, penuh kasih, kita membalas kasih Allah. Dengan cara apa, saudara sekalian? Dengan giat melayani Tuhan. Dan dengan giat menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudara, ada satu cerita tentang seorang anak yang nakal. Anak ini nakal sekali di sekolah, dia juga kurang ajar di sekolah. Dia tidak pernah mau kerja PR, kemudian dia selalu menentang guru. Satu hari ayahnya dipanggil untuk membicarakan anaknya, dipanggil sekolah. Nah setelah itu ayahnya pulang, kemudian memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, kamu kalau di sekolah tolonglah tertib sedikit, hormati guru, kerja PR, rajin belajar. Nah 1 kali dinasihati, 2 kali dinasihati, anaknya tetap tidak peduli, tetap nakal, tetap kurang ajar, dan kelakuannya tidak berubah. Akhirnya ayahnya melakukan satu cara untuk menyadarkan anaknya. Bagaimana caranya? Yaitu ayahnya membawa anak itu ke tempat ayahnya bekerja. Saudara tahu di mana ayahnya bekerja? Ayahnya bekerja di tempat pembuangan sampah. Sampah-sampah, truk-truk sampah, mengumpulkan sampah kemudian dibuang ke satu tempat namanya TPA, tempat pembuangan terakhir. Di sanalah dia menjadi pemulung. Di sanalah dia mengumpulkan plastik-plastik, kemudian dikumpulkan, dia jual, hasil uangnya dia bawa pulang untuk menyekolahkan anaknya dan membeli makanan untuk anaknya. Jadi ketika ayahnya membawa anaknya ke tempat itu, dia tunjukkan, nak, kamu lihat di sinilah papamu bekerja. Kamu coba cium baunya enak tidak? Anak itu bilang, mau muntah cium baunya. Sangat-sangat ya, bau yang tidak sedap. Kemudian kamu lihat kerja di sini, enak tidak? Sangat tidak enak. Kotor tidak? Kotor. Menjijikkan. Kemudian ayahnya bertanya, nah ayah juga tidak senang kerja di sini. Tapi kalau ayah tidak kerja, kamu makan apa? Ayah kalau tidak kerja, kamu sekolah pakai uang apa? Demi kamu sekolah, ayah rela menahan mau muntah. Ayah rela menahan malu. Ayah rela menahan kejijikan untuk mencari plastik, kemudian kumpulkan uang untuk kamu makan dan untuk kamu sekolah. Karena uang ini susah didapat. Nah, tolonglah kamu belajar dengan baik supaya tidak menyia-nyiakan kasih ayahmu kepadamu. Nah, saudara sekalian, perbuatan itu benar-benar mencuci otak dari anak ini. Matanya terbuka. Melihat ayahnya begitu mengasihi dia dan berkorban untuk dia. Sehingga dia berubah. Setiap kali di sekolah dia mau nakal,
maka dia ingat bau ayahnya, tempat ayahnya bekerja. Dia teringat akan betapa hinanya ayahnya bekerja untuk mendapatkan 1 sen demi 1 sen untuk menyekolahkan dia. Akhirnya dia berubah. Saudara sekalian, bukankah hal itu juga berlaku atas hidup kita? Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan dengan cara bekerja di tempat memungut sampah. Allah mengasihi kita dengan mati bagi kita di kayu salib. Menyerahkan nyawanya. Rela mengorbankan dirinya menderita untuk kita. Dan setelah kita diselamatkan, apa respons kita? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh bersyukur? Atau justru kita menyia-nyiakan kasih Allah? Saudara sekalian, sama seperti anak itu sudah berubah setelah melihat ayahnya bekerja. Lalu setelah itu dia tidak tega mengkhianati kasih ayahnya. Demikian juga setiap kita. Seharusnya kalau kita hari ini mendengar, dosa begitu besar kuasanya. Tapi kasih Allah lebih besar daripada kuasa dosa. Dosa itu begitu hebat akibatnya. Tapi kasih Allah lebih besar daripada akibat dosa. Dosa membuat manusia mati di dalam neraka. Tapi kasih Allah membuat Yesus datang mati bagi kita di kayu salib. Menebus kita dan menyelamatkan kita dari dalam api neraka dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kalau kita sudah menerima kasih yang begitu besar ini, apa respons kita? Karena itu setiap kali ketika kita mau mengkhianati kasih Tuhan, dengan hidup tidak benar, dengan berbuat dosa, maka mari kita memandang salib Kristus. Salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Salib juga merupakan lambang kuasa ilahi yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa dan memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Sudahkah saudara menerima kasih yang Yesus tawarkan dengan mati bagi saudara di kayu salib? Kalau saudara masih menolak dia, izinkan saya dengan kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, lembutkan hatimu. Bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Dia mengasihimu, dia mau mengampunimu. Dia sudah mati bagimu di kayu salib, supaya kamu tidak perlu menanggung hukuman kekal di dalam api neraka. Bagaimana dengan saudara yang sudah terima dan percaya kepada Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Bagaimana hidup saudara bagi Allah? Apakah waktu, harta, kehidupan, talenta saudara yang Allah titipkan di dalam hidupmu, saudara sungguh-sungguh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Kalau satu hari Tuhan berdiri di depan saudara dan berkata, nyawaku ku berikan bagimu. Apa yang kau beri padaku? Nyawaku ku berikan bagimu. Apa yang kau beri padaku? Seharusnya kita berkata, Tuhan, aku persembahkan kembali hidupku, nyawaku, hartaku semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir saudara sekalian, kembali kepada tema kita hari ini. Mengapa Yesus harus mati? Yesus harus mati karena manusia sudah dibelenggu oleh kuasa dosa yang begitu hebat dan menakutkan. Kuasa dosa itu begitu serius membawa kematian yang kekal. Dan hanya dengan kuasa kematian Yesus Kristus, manusia bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, Yesus harus mati. Menyerahkan nyawanya. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kasihnya kepada saudara dan saya. Karena itu, mari kita berkata, Tuhan, terima kasih. Aku mau mempersembahkan kembali hidupku untuk sungguh-sungguh mengasihimu, melayanimu, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu, sehingga kami boleh mengenal kasih Kristus. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang masih mengeraskan hati, tidak mau menerima Yesus Kristus. Bila hari ini firman-Mu mendobrak dan menghancurkan kekerasan kesombongan mereka.
sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah hidup menerima Yesus. Bantu kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan. Kami tidak tega mengkhianati kasih Tuhan dengan hidup tidak benar, hidup berkanjang di dalam dosa. Ajar kami untuk hidup bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.